Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga juga terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Amin. Ini aku bakalan ngasih tips agar kalian bisa lulus di PTN atau PTS yang kalian inginkan. Oke, sebelum kita ke pembahasan yang inti, jangan lupa ya like, comment, and subscribe dulu channel aku ini. Dan jangan lupa tonton sampai akhir ya teman-teman. Sekarang apa sih yang harus dilakukan agar kalian itu bisa lulus di PTN yang kalian inginkan, PTN atau PTS ya, yang kalian inginkan? Yang kalian harus lakukan adalah 1. Bersungguh-sungguh. Kenapa sih harus bersungguh-sungguh? Karena bersungguh-sungguh itu adalah modal dan kunci utama buat kalian meraih impian kalian. Buat kalian yang ingin meraih PTN atau PTS yang kalian inginkan, kalian harus bersungguh-sungguh dulu. Bersungguh-sungguh dalam artian apa nih? Bersungguh-sungguh dalam artian kalian gak boleh pantang menyerah dalam segala hal yang memang termasuk lika-liku perjalanan kalian menggapai PTN atau PTS yang kalian inginkan. Seperti contohnya ada kasus nih, ada kasus kelas 12 SMK yang aku privacy SMK dan namanya. Jadi dia itu pengen masuk kuliah ceritanya, tapi setelah aku tanya mau masuk kuliah kemana gitu, tapi dia malah jawabnya kayak gini, awalnya aku mau kuliah, tapi setelah aku daftar SNPTN jadi gak mau kuliah. Lah kok kenapa gitu? Ternyata jawabannya cukup unik teman-teman. Dia gak mau kuliah gara-gara jaringan di rumahnya lemot. Ngerti gak sih? Jadi dia tuh coba daftar SNPTN kemarin tuh daftar ya. Nah, daftar di rumah ceritanya. Terus jaringannya itu lemot dan dia itu memutuskan buat gak mau kuliah, susah kuliah itu. Daftar aja udah susah, udah kayak gini lemot. Jadi dia tuh didahulukan emosi terhadap jaringannya yang lemot dan udah menyimpulkan bahwa udahlah kuliah mah susah, daftarannya aja susah. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi aku pun di sini sedikit pengen ketawa juga, tapi ini kok lucu gitu. Gara-gara jaringannya yang jelek, orang ini langsung memutuskan untuk gak mau kuliah lagi dan sudah menjudge bahwa kuliah itu berat dan susah. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nah itu sebuah kasus yang real dan contoh yang bukti bahwa kita itu harus bersungguh-sungguh dan pantang menyerah ya teman-teman. Kalau misalnya pengen kuliah nih, contohnya pengen kuliah di UPI, jangan sampai pantang menyerah gitu. Kalau meskipun ada ya kemarin ada SNMPTN, kalau misalkan gara-gara jaringannya itu menurut saya pribadi bukan nggak bersungguh-sungguh tuh dalam pingin kuliahnya. Terlebih aku mengira bahwa dia kan anak SMK yang memang basicnya itu kerja, dan setelah aku lobby ayo enggak seperti itu, ya udah coba aja SBM gitu tuh, dia tuh udah menjahit sampai sekarang udah gak mau kuliah lagi karena itu jaringannya emang lemot pada saat login SNMPTN. Karena memang harus sabar ya teman-teman dalam hal SNPTN atau SBMPTN atau dalam hal penjaringan yang lainnya pun harus sabar. Kenapa? Karena itu tuh emang lagi banyak orang yang akses. Jadi apalagi kalau memang daerahnya yang jaringannya rawan, itu teman-teman harus sabar ya. Harus pantang menyerah, jangan pantang menyerah, dan harus bersungguh-sungguh aja gitu. Jangan sampai gara-gara hal sepele kalian jadi langsung menjudge begitu aja gitu ya teman-teman. Kalian harus bersungguh-sungguh, toh
ada juga ya hadisnya bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, dan hasil tidak akan mengkhianati proses kok. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, kita keyeng, kita pareng, pasti akan berhasil kok. Ingat itu ya. Yang pertama, bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh ini menurut aku modal yang utama, yang power, modal utama yang kekuatannya itu super duper power, dan pokoknya kalian yang pertama itu harus bersungguh-sungguh ya. Tips yang kedua itu kalian harus menggali informasi, mencari informasi sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya mengenai PTN atau PTS yang kalian inginkan gitu. Kayak misalkan contohnya kalian pengen ke UPI, kalian harus menggali informasi sedetail-detailnya mengenai UPI gitu. Dan jalur gerbang masuknya, kayak misalkan SBMPTN, SNPTN yang kayak gitunya. Terus cari tahu juga passing grade gitu, tiap jurusan gimana, karena passing grade ini sangat menentukan ketika kita mau memilih jurusan apa, jurusan pertama yang kita ambil. Misalkan kita mau ngambil PG PAUD sama psikologi, nah pilihan pertamanya ya jelas psikologi lah ya, karena passing grade psikologi dan PG PAUD itu lebih tinggi psikologi dibanding PG PAUD. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tips yang kedua, kalian harus banyak-banyak mencari tahu informasi-informasi mengenai PTN yang kalian inginkan dan cara masuknya seperti apa gitu teman-teman. Contohnya itu misalnya gini ya teman-teman, dulu aku sering banget mencari informasi mengenai PTN itu di BK. Jadi aku pas kelas 12 SMA itu sering banget bolak-balik BK buat cuman sekedar menanyakan PTN atau PTS yang ada di Indonesia. Jujur aku itu orangnya yang nggak hanya pilihan, maksudnya nggak hanya memilih satu PTN aja, tapi banyak PTN yang aku pilih untuk didaftarkan gitu. Jadi teman-teman, aku itu sedikit cerita ya, dulu itu nggak hanya satu PTN yang aku daftar, tapi semuanya aku daftar. PTS daftar, PTN daftar, kedinasan juga daftar gitu. Jadi ketika pengumuman itu nggak hanya menunggu satu pengumuman aja, tapi aku menunggu beberapa pengumuman seperti itu teman-teman. Jadi informasi mengenai PTN atau PTS dan cara masuk PTN atau PTS itu sangat penting ya teman-teman, buat kita buat kita memilih PTN atau PTS mana nih yang memang cocok dengan basic kita. Setelah kalian mencari tahu informasi mengenai seputar PTN atau PTS yang kalian inginkan, lalu kalian juga mencari tahu informasi mengenai jalur masuknya seperti apa. Nah, kalian juga yang selanjutnya yang kalian harus lakukan adalah jangan jangan berharap di satu PTN atau PTS saja. Jadi kalian jangan sampai daftar di satu PTN atau PTS saja. Banyak-banyak daftar kemana-mana gitu. Jadi nanti ketika pengumuman kita ada cadangan gitu. Kalau misalkan nggak lulus di PTN ini, kita coba nih di PTN ini lulus nggak ya gitu. Jangan sampai mengandalkan di satu universitas saja. Teman-teman pengen masuk psikologi, nah jangan sampai kalau teman-teman daftar di UPI aja jurusan psikologi. Jangan begitu ya teman-teman. Tapi teman-teman juga harus daftar di beberapa universitas. Contohnya masuk aja ke UIN. Di UIN kan ada psikologi misalnya, masuk di UIN. Terus di UNY ada psikologi, masuk juga di UNY. Jadi tidak kalau daftar ini jangan sampai di PTN aja gitu, tapi PTS, kedinasan sama yang lainnya juga harus daftar, coba-coba daftar. Jadi jangan mengandalkan di SNPTN dan SBMPTN saja, tapi banyak kok gerbang atau jalur masuk universitas itu tidak hanya melalui SNMPTN dan SBMPTN saja,
tapi ada juga SPAN PTKIN, terus PMDKPN, terus apalagi ya, kayak yang gitu-gitulah ya, banyak kok, nggak hanya SNPTN dan SBM. Kalian harus mencoba memulai dan siap mengambil resiko. Jadi setelah kalian daftar di beberapa universitas, misalnya lebih dari 5 universitas, tapi kalian juga harus siap mengambil resiko. Resikonya misalkan gini, kalau kalian keterima daftar nih, misalkan kalian daftar nih di 5 PTN yang ada di Indonesia, tapi ketika pengumuman itu kalian yang lulus cuman ada 3 universitas yang lulus misalnya nih, kan bingung ya. Dari ketiga itu kita harus mengambil resiko. Salah satunya kalau lulusnya lewat SNPTN atau SBMPTN, resikonya sekolah kalian di backlist dari universitas tersebut jika kalian tidak mengambil. Jadi diusahakannya teman-teman nanti ketika kita memilih universitas itu harus resiko yang ke kitanya itu yang rendah gitu. Jangan sampai kita mengambil resiko yang banyak dampaknya buat adik kelas kita gitu. Jadi kalau kita udah lulus di SNPTN atau SBMPTN lalu kita tidak mengambilnya, ini berdampak untuk adik kelas kita ya teman-teman. Kalau gak salah itu 5 tahun atau 3 tahunan, sekitar segituan lah tahunnya, sekolah kita akan di backlist dari PTN yang udah kita udah lulus tapi kita nggak ambil gitu teman-teman. Jadi disarankan kalau misalkan kita banyak daftar lalu salah satunya yang lulus itu ada di PTN dan itu tuh hasil SBMPTN atau SNPTN, kita ngambilnya yang itu aja, meskipun banyak resiko yang kita ambil, tapi kita juga menyelamatkan adik-adik tingkat kita untuk tidak ada pemblacklistan di sekolah kita gitu teman-teman. Bentar ya sambil minum dulu. Nah gitu teman-teman, ini lagi ya, jadi ada beberapa hal yang penting banget dilakukan agar kalian itu lulus di PTN atau PTS yang kalian inginkan. Itu yang pertama ada bersungguh-sungguh. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada mencari informasi sebanyak-banyaknya dan detailnya mengenai PTN atau PTS yang kalian inginkan dan juga jalur masuknya seperti apa. Nah, yang ketiga, jangan sampai kalian mengandalkan di satu universitas saja, tapi coba banyak-banyak daftar ke universitas lain gitu. Nah, yang keempat, jangan siap memulai dan siap mengambil resiko. Dan ini semua hal-hal yang udah dilakukan di poin 1 sampai 4 itu, yaitu berdoa. Jadi kita cuma bisa berusaha ya teman-teman, berusaha menggapai impian kita di PTN atau PTS yang kita inginkan. Juga cuma bisa merencanakan ya teman-teman, tetap Allah lah yang menentukan. Jadi sejauh mana kita melangkah, sejauh mana kita merencanakannya, tetap tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman tidak bisa apa-apa gitu ya teman-teman. Berdoalah semoga kalian diterima di PTN atau di PTS yang kalian inginkan. Kita udah melaksanakan poin-poin yang tadi udah disebutkan, maka ingatlah gitu, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Allah tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah bakal memberikan apa yang terbaik bagi kita. Pembahasan kali ini dicukupkan sekian ya teman-teman. Bener-bener. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan atau pengen request kontennya, boleh kalian DM aja di Instagram aku atau chat di WhatsApp, atau juga boleh tulis di kolom komentarnya ya teman-teman.
video dari aku. Semoga videonya bermanfaat, motivasi buat kalian yang ingin mengejar PTN atau PTS-nya. Sekian, see you next time. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.